teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi. Saya di sini sebagai Ketua PKK Desa Joho dan juga sebagai penanggung jawab KWT yang ada di Joho. KWT ada kelompok wanita bertani. Di desa kami ada 20 KWT karena kita mewajibkan di setiap KWT itu, di setiap RT harus ada KWT. Kenapa seperti itu? Karena saya pengen pemberdayaan terhadap wanita. Mungkin teman-teman semua pengen tahu gimana sejarah berdirinya KWT yang ada di Desa Joho. Sekilas info, untuk KWT di Desa Joho mungkin tidak gampang kita menyatukan ibu-ibu yang dari berbagai kalangan. Ada yang dari yang bekerja, yang bertani dan macam-macam. Jadi di situ kita membentuk kelompok. Di setiap RT itu saya mewajibkan harus ada KWT. Kenapa? Biar ibu-ibu itu punya kegiatan. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang, kita bisa menghasilkan sayur-sayur organik dan juga untuk menambah gizi untuk keluarga kita dan menambah penghasilan untuk ibu-ibu untuk membantu bapak-bapak. Sejarah berdirinya KWT di Joho mungkin tidak gampang ya. KWT apakah selalu didanai dari desa? Tidak. Untuk awal berdirinya KWT di Joho, kita itu swadaya. Di setiap RT mereka punya kelompok sendiri dan mereka dari grup-grupnya itu mereka mengumpulkan uang iuran mulai 2.000 sampai 5.000 dan dari situ mereka mengundang terutama saya Ketua PKK Desa Joho, mereka minta ke saya untuk diundang PPL dari kecamatan. Setelah itu kita mengundang buat pertemuan dari PPL kecamatan dan mereka diajari bagaimana KWT itu, apa saja yang ada di KWT itu. Dan mulai dari awal kita mengumpulkan untuk pupuk itu dari leri itu dari cucian beras dan ada EM4, ada tetes tebu dan itu difermentasi di dalam satu tempat ember. Tadi saya melihat ada contoh embernya ya yang ada tutup, jadi di situ nanti masnya mungkin sudah foto tadi. Itu kita fermentasi selama 20 hari dan setelah itu baru tanah yang awalnya tidak ada apa-apa dan kurang dari tidak subur istilahnya, baru kita kasih pupuk itu kita tanam. Di KWT itu sebenarnya tidak seperti sekarang, mungkin hanya ada kacang panjang, tomat dan jeruk dan ada jahe kunyit. Sebenarnya di KWT saya itu ada bermacam sayuran, tetapi berhubung ini musim penghujannya belum berakhir, untuk sawi itu agak susah untuk hidupnya dan kangkung itu sering ada uletnya kalau di musim penghujan seperti ini. Jadi kita ngambil jalan pintas agar mereka tidak terlalu banyak ngeluarin modal dan tidak ada hasilnya. Jadi tanaman-tanaman yang bisa hidup di musim hujan seperti kacang panjang, timun, tomat itu agak mendingan di musim hujan. Untuk di KWT Joho ini kita sudah banyak mendapat bantuan dari Dinas Pertanian. Ada berupa kambing dan ayam. Itu ayam Jawa Super, itu letaknya ada di KWT RT 20, itu di KWT Bersemi. Kalau ini KWT Ngundi Rezeki ada di RT 4 RW 2 Desa Joho dan masih banyak lagi KWT-KWT yang ada di Desa Joho. Kita punya 20 KWT dan ada 20 nama. Untuk sekarang di KWT Bersemi sendiri kita dapat pesanan itu tiap 2 bulan sekali 2.500 sampai 25.000 untuk pembuatan benih berupa benih cabai, benih tomat itu untuk dikirim ke provinsi. Itu pesanan dari kecamatan dan kabupaten lain. Jadi Dinas Pertanian sudah mempercayakan untuk pembuatan benih itu yang ada di KWT Joho. Dan untuk KWT induk itu di sana sudah ada lele, sudah ada maggot juga. Dan kita untuk sekarang kita belum menerima kunjungan ya. Semoga setelah Lebaran nanti coronanya berakhir kita sudah bisa menerima kunjungan dari PKK dan kecamatan lain. Bahkan kita itu sering mendapat kunjungan dari Dinas Pertanian Pusat
dari Jakarta, dari PKK desa yang ada di kecamatan yang ada di Klaten. Jadi sudah sering, biasanya tuh setiap minggu kita menerima kunjungan dari Boyolali pernah, dari Purworejo pernah. Itu saya alokasikan ke KWT-KWT yang di hari itu mereka siap panen. Jadi di sini ada 20 KWT, itu saya gilir. Jadi bukan minggu ini, saya pasti share di grup. KWT mana yang siap dikunjungi, nanti KWT ini kita akan berbagi, jadi semua KWT yang ada di Johor itu kebagian. Untuk di KWT induk kita juga menerima pemesanan ember budik damber. Mungkin sekarang lagi ngetren ya, budik damber, budidaya ikan di ember. Itu contohnya ada di belakang saya. Itu sebenarnya di atasnya juga ada kangkung, dikasih botol gelas seperti ini. Itu harganya mulai 110 sampai 125.000 tergantung ngantarnya jauh apa tidak. Jadi mungkin itu sejarah dari KWT Johor. Semoga yang mendengar bisa terinspirasi untuk membuat KWT-KWT khususnya untuk perempuan-perempuan. Jadi PKK itu bukan hanya ngumpul sekedar arisan dan dana sosial, tapi kita di situ harus membangun dan harus menjadikan wanita itu mandiri. Mungkin semoga siapapun yang mendengar semoga terinspirasi untuk desa-desa mereka. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Thank you.